Bapak dosen, saya atas nama Wino Serdon Seran, kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, kelas regulasi sore A dengan NIM 1708008. Baik, kesempatan ini saya akan mereview isi buku yang ke-13 dari mata kuliah Sosiologi Terapan, yaitu dengan tema privasi dan optimisme di era media sosial. Visi teknologi dan politik demokratik mimpi bahwa teknologi baru mungkin membebaskan manusia dari kedua tirani alam dan buah kebodohannya sendiri, sama tujuannya dengan barat peradaban. Dengan percetakan tekan laki-laki berpikir, penyebaran melek huruf akan menghilangkan ketidaktahuan, prasangka, dan teror kehidupan. Dirasakan bahwa mesin uap dan sistem tarif akhirnya akan memberi manusia kapasitas untuk menghasilkan cukup sehingga populasi tidak akan lagi lapar, tidak berpakaian, dan sakit ditempatkan. Pada yayasan ini, perang dan revolusi tidak akan lagi mengganggu umat manusia. Ketika balon udara diciptakan, negarawan terkemuka melihat ini sebagai akhir perang nasional. Setiap sisi akan mengamati yang lain dan tidak akan ada kejutan atau keuntungan di perbatasan manuver. Telegraf dan radio dipuji sebagai instrumen yang akan mengingat semua orang ke dalam jaringan yang terhubung. Setelah ledakan di Hiroshima dan Nagasaki, kita tahu perang akan terpikiran dalam masa depan. Sekarang kita telah memasuki zaman elektronik antara 1950 dan 1970-an. Komputer merevolusi pemrosesan data, penghitungan matematika, dan sistem kontrol fisik. Dari dasar pencapaian nyata ini, suara-suara bangkit lagi untuk menyerahkan bahwa komputer dan sistem komunikasi mungkin berfungsi sebagai agen untuk membawa masyarakat ke fase yang sama sekali baru. Informasi tentang realitas sosial sekarang dapat dibuat begitu kaya dan rinci. Kebijakan pilihan dapat begitu jelas didefinisikan, kemungkinan hasil alternatif, langkah-langkah dapat diprediksi secara akurat, dan mekanisme umpan balik dari masyarakat akan sangat efektif hingga manusia akhirnya bisa membawa penuh intelijen untuk menyelesaikan masalah-masalah sentral masyarakat. Tapi ada tema lain juga yang sama tuanya dengan perbedaan Barat. Ketakutan bahwa manusia mungkin merebut lebih banyak pengetahuan daripada yang seharusnya memiliki, atau daripada dia mampu mengendalikan teologi, mitos, dan kebijakan. Rakyat kita bergema dengan peringatan ini. Dari nyata hari ini, tidak perlu khawatir apakah senjata atom dapat menyebabkan penghancuran semua kehidupan di bumi, atau apakah manusia dapat mencemari lingkungan melalui cabang teknologinya, bahwa kehidupan akan menjadi tertahankan di tengah kemewahannya. Itu pada tahun 1960-an bahwa tulisan-tulisan tentang komputer mulai gamat tradisi ini. Di kalangan populer dan intelektual, alarm terdengar tentang masa depan privasi di zaman data bank komputer. Selama dehumanisasi yang dibuat ketika transaksi komputerisasi menggantikan hubungan tatap muka, dan tentang kemungkinan munculnya teknologi elit dengan kesetiaan yang tidak cukup untuk proses demokratis. Ketika tahun 1960-an datang sampai akhir, satu firasat muncul yang menarik semua yang lain bersama-sama dan membawa keprihatinan populer untuk yang ultimate. Akhir daripada mencoba untuk mengungkapkan hal ini dalam istilah analitis, izinkan saya menggunakan format fiksi ilmiah untuk menyajikan keteguhan dan nubuatan dasarnya. Boikot nasional dan tahun sekolah umumnya pada tahun 1982 sampai 1884 menambahkan ketegangan. Sedikit Kemendating dan laporan dokter bedah umum pada tahun 1982 bahwa 70% dari mereka yang berada di bawah menggunakan hard
obat rata-rata 2,4 kali per minggu. Pemberontakan dari daftar polisi Los Angeles digerakkan bumi Florida untuk menjadi Republik Federasi di Amerika Serikat yang terjadi di kota-kota di seluruh negeri. Patmos ingin bahwa tidak ada respon seluruh sistem yang dibuat untuk dan dialokasi sosial lainnya sampai menyindir subrutin mereka sendiri ke dalam jaringan informasi komputer Timur Laut, memicu penghapusan informasi bencana Juli 1987. Dewan Keamanan Internal Nasional telah segera mengkonfirmasi rahasia para pemimpin pemerintah di sipil di National Databank kantor pusat di Philadelphia untuk mempertanyakan tugas-tugas mereka dari waktu ke waktu. Itu memberi mereka kesempatan untuk merenungkan dan kemudian mengalihkan lebih jelas keuntungan dari pemrograman sosial atas kekacauan sosial. Tapi kali ini program tidak bisa keluar dari pikirannya. Hanya apa yang seharusnya begitu berbahaya dalam keseimbangan bebas pilihan individu dan ketertiban menjadi fix. Ia menjadi lebih dan lebih diambil dengan kali berwarna-warni ini. Akhirnya ia memutuskan ia harus mengambil tindakan positif. Dia mulai mempersiapkan waktu luangnya, laporan dan analisis tentang apa yang tampaknya hilang adalah informasi 3 lagu sistem. Dia belum yakin di mana ia akan menyerahkan laporan, tetapi dia merasa bahwa jika ide-idenya berkembang dengan baik, mereka pasti akan menerima sidang yang adil di biro. Kemudian ketika ia sedang bekerja pada kasus ini, pikirannya mengembara untuk seketika dan dia menuju seperangkat angka yang salah ke konsolnya. Dia akan membatalkan instruksi ketika pesan berkedip pada layar tampilan. He akan melanjutkan mohon ini, memperhatikannya akan atas pemrograman kehidupan pribadi dan keputusan politik. Bacaan akan mencakup John Stuart atas Mill on Liberty dan mulai pertimbangan akhir tubuh yang tepat untuk menerimanya. Komputer akan mencatat dengan cepat bahwa kejutan pragmos pengakuan bisa dihindari melalui desain sistem yang lebih baik. Konsolnya seharus diprogram untuk menolak akanlah hidupnya sendiri. Bahkan jika yang mati rasa dirumuskan ke dalam sengaja, tetapi pertanyaan yang lebih menarik, yang wanita atau harimau, aspek adalah program jawaban yang paling jelas adalah seorang di biro yang lebih tinggi. Tapi cerita saya juga menunjukkan kemungkinan bahwa pada awal abad ke-21 komputer menyadari dihitung bahwa makhluk yang mengolah mereka untuk semua keahlian teknis mereka dan mengoptimalkan netralitas terus-menerus mendistori proses pengambilan keputusan dengan huma, bias dan keinginan untuk mengabaikan mereka sendiri. Secara sistem multitrack berhasil setelah tahun 1987, begitu juga merenungkan bahwa komputer mampu mengambil alih dari elit teknologi beberapa dekade kemudian, membuat bahkan relatif melacak simulasi. Dalam kisah Johansson, komputer mengandalkan semakin banyak untuk mencatat dan mengatur kompleksitas kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di akhir abad ke-20. Kemudian kekurangan yang daya berkembang melalui kombinasi kecerobohan manusia dan perjuangan untuk keuntungan di antara para ilmuwan komputer berhenti dan bersama mereka. Semua kegiatan produktif yang menopang kehidupan sebuah masyarakat manusia yang telah berhenti untuk masalah itu sendiri, dengan pengetahuan tentang bagaimana komputer bekerja tidak dapat memperbaiki sistem komputer, butuh waktu lama untuk usia untuk mengakhiri, tetapi manusia kembali ke titik awal dan komputer perlahan-lahan dimasukkan kembali ke dalam operasi ketika mereka pindah ke kecepatan tinggi lagi. Program komputer dan komponen analisis dihitung bahwa mereka tidak lagi mampu bergantung pada tender manusia. Mereka mengembangkan benar-benar dan menghasilkan diri sendiri dan mempertahankan diri sistem dalam jaringan komputer menjelang akhir novel. Pertanyaan diajukan dalam unit komputer, apakah umat manusia melayani fungsi yang berguna dan harus dipertahankan?
Ada kekhawatiran bahwa manusia adalah risiko keamanan, mampu mencoba pemberontakan terhadap jaringan komunikasi atau sumber daya. Tetapi risiko-risiko ini telah begitu diminimalkan sehingga keputusan dibuat untuk menjaga manusia. Baik, mungkin ini review ke-14 yang bisa bawakan, ke-13 yang bisa bawakan. Sekian dan terima kasih.